Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 7 Oktober 2025. Pelajaran yang kedua di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini yaitu Kesetiaan Baru. Bacalah Yosua 2 ayat 12 sampai 21 dan Keluaran 12 ayat 13, 22 dan 23. Bagaimanakah teks-teks dalam Keluaran membantu Anda memahami perjanjian antara mata-mata dan Rahab? Yosua 2 ayat 12 sampai 21. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela, tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Keluaran 12 ayat 13, 22 dan 23. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Perjanjian Rahab sangat jelas, nyawa dibalas nyawa dan kebaikan dibalas kebaikan. Kata ceset dalam Yosua 2 ayat 12, kasih setia, memiliki kekayaan makna yang sulit diungkapkan dalam satu kata dalam bahasa lain. Kata ini terutama mengacu pada kesetiaan perjanjian, tetapi juga mengandung pengertian kesetiaan, belas kasihan, kebajikan, dan kebaikan. Kata-kata Rahab juga mengingatkan kita pada Ulangan 7 ayat 12, di mana Yahweh sendiri bersumpah untuk menepati perjanjiannya kepada Israel. Maka akan terjadi, karena kamu mendengarkan hukum-hukum ini dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setia yang telah diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ulangan 7 ayat 12. Yang cukup menarik, pasal yang sama, Ulangan 7, menetapkan larangan cerem bagi orang Kanaan. Di sini ada Rahab, seorang wanita Kanaan yang berada
di bawah larangan tersebut, namun ia mengklaim dengan imannya yang baru muncul janji-janji yang telah diberikan kepada bangsa Israel. Sebagai hasilnya, dia diselamatkan. Gambaran pertama yang pasti muncul di benak kita terkait dengan percakapan mata-mata dengan Rahab adalah Paskah di Keluaran. Di sana, agar orang Israel terlindungi, mereka harus berada di dalam rumah mereka dan menandai tiang pintu dan ambang pintu rumah mereka dengan darah anak domba yang dikorbankan. Darah itu akan menjadi tanda bagimu di atas rumah-rumah tempat kamu berada. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewatinya, dan tulah itu tidak akan menimpa kamu untuk membinasakan kamu apabila aku menulahi tanah Mesir. Keluaran 12 ayat 13, juga Keluaran 12 ayat 22 dan 23. Oleh penurutan, orang banyak harus memberikan bukti akan iman mereka. Demikian pula semua orang yang berharap akan diselamatkan oleh jasa-jasa darah Kristus harus menyadari bahwa mereka sendiri mempunyai sesuatu untuk dilakukan demi memperoleh keselamatan mereka. Memang benar hanya Kristus yang dapat menebus kita dari hukuman pelanggaran, tetapi kita juga harus berpaling dari dosa kepada penurutan. Manusia diselamatkan oleh iman, bukan oleh pekerjaan, tetapi imannya harus ditunjukkan oleh perbuatannya. Dalam hal ini, darah tersebut adalah tanda yang menyelamatkan mereka dari malaikat Tuhan yang membinasakan. Sebagaimana Allah menyelamatkan nyawa orang Israel pada saat tulah terakhir di Mesir, demikian pula orang Israel harus menyelamatkan Rahab dan keluarganya ketika kehancuran menimpa Yeriko. Pesan Injil yang kuat apakah yang kita temukan dalam kedua kisah ini? Apakah pelajaran Injil yang dapat kita ambil dari kisah-kisah tersebut? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 7 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.